Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai uji autokorelasi serta melakukan uji autokorelasi menggunakan aplikasi SPSS. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena gangguan pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama atau pada periode berikutnya. Ini adalah contoh sederhananya. Data pengeluaran keuangan dalam sebuah perusahaan, misalnya pengeluaran perusahaan pada bulan Juli dipengaruhi oleh pengeluaran pada bulan sebelumnya atau bulan Juni. Jika pengeluaran pada bulan Juni cukup tinggi, misal bulan Juni membeli mobil kantor baru dan membayar pajak mobil lainnya, maka pengeluaran perusahaan tersebut pada bulan Juli akan relatif lebih rendah. Karena apa? Karena tidak ada pengeluaran untuk membeli mobil dan membayar pajak mobil tersebut. Itu artinya ada gejala atau gangguan autokorelasi atau otomatis berhubungan ya pada model keuangan perusahaan tersebut. Uji autokorelasi hanya dipakai untuk data time series atau data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu seperti data laporan keuangan dan lain-lain ya. Sementara untuk data cross section, data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus seperti melalui penyebaran kuesioner, maka data tersebut tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi seperti uji Durbin-Watson, uji Lagrange multiplier, uji Godfrey, dan uji Rantes. Dalam panduan kali ini kita hanya akan membahas mengenai uji autokorelasi dengan Durbin-Watson saja. Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 atau mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag antara variabel independen. Berikut adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering kali digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji DW atau Durbin-Watson dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika D atau Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika nilai D atau Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan yang ketiga, jika nilai Durbin-Watson terletak antara D dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Oke, langsung saja sekarang kita akan melakukan uji autokorelasi Durbin-Watson
menggunakan SPSS. Dan yang harus kita persiapkan adalah data yang berbentuk Excel, kemudian aplikasi SPSS tentunya, dan juga tabel Durbin Watson 5%. Di sini saya sudah ada data keuangan dari tahun 2010 sampai tahun 2017 yang berisi inflasi, upah minimum dan pengangguran sebagai variabel independen dan PDRB sebagai variabel dependen. Oke, kita klik dulu variabel view di aplikasi SPSS. Di bagian NIM kita isi dengan simbol variabel-variabel yang akan kita uji. Kita ubah decimals menjadi 0. Tuliskan label. X1 adalah inflasi, X2 upah minimum, X3 pengangguran, dan kemudian ada PDRB. Setelah itu kita copy seluruh data ke dalam data view. Klik Analyze, Regression, Linear. Masukkan variabel inflasi, upah minimum, dan pengangguran ke dalam independen dan PDRB ke dalam dependen. Klik Statistics, centang di bagian Durbin Watson di Residuals. Klik Continue dan OK. Kita bisa melihat hasilnya pada tabel model summary di Durbin Watson. Nilai Durbin Watson adalah 1,690. Selanjutnya kita akan melihat tabel Durbin Watson. Rumusnya adalah K, N, artinya di bagian kolom adalah K dan barisnya adalah N. K adalah jumlah variabel independen. Jadi kita menggunakan K sama dengan 3. Dan datanya sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N-nya adalah 8. Kita tarik. Oke. Di situ DL atau batas bawah adalah 0,3674 dan DU atau batas atasnya adalah 2,2866. Saya sudah merangkumnya. 4 min DL sama dengan 3,6326. 4 min DU atau batas atas sama dengan 1,7134. Kita dapat mengacu pada pengambilan keputusan yang sudah diutarakan di awal tadi. Nilai Durbin Watson 1,690 berada di antara batas bawah dan batas atas 2,2866. Maka kesimpulannya adalah tidak pasti atau menghasilkan kesimpulan yang tidak pasti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.